Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Rahmawati dengan NIM 230101030. Saya dari kelas 3A. Di video ini, saya akan membahas tentang akulturasi Islam dan budaya Nusantara. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas perkuliahan saya, yaitu tugas akhir semester pada mata kuliah Sejarah Islam di Indonesia. Sebelum kita ke materi, mari kita lihat gambar yang saya tampilkan di video. Jadi, gambar ini merupakan menara Masjid Kudus yang memiliki bentuk yang sangat unik, yaitu seperti Candi Langgang yang berada di Jawa Timur. Nah, di bagian atasnya terdapat beduk. Beduk ini dibunyikan seiring datangnya waktu sholat. Nah, itulah bentuk nyata dari akulturasi dalam kebudayaan di Indonesia. Di Nusantara, banyak terdapat bangunan yang akulturatif dan budaya non-fisik, yang merupakan perpaduan antara budaya Islam dengan budaya lainnya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang akulturasi. Nah, mungkin kita bertanya-tanya ya, apa sih yang dimaksud dengan akulturasi itu? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akulturasi merupakan perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Berkembangnya kebudayaan Islam di Nusantara menambah khasanah budaya nasional, memberikan dan menentukan corak pada kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, adapun perkembangan budaya Islam itu tidak menghilangkan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada di Indonesia, karena kebudayaan yang berkembang di Nusantara sudah begitu kuat di masyarakat. Nah, sehingga terjadilah akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Nah, adapun hasil dari proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan masa Islam dapat berbentuk fisik kebendaan seperti seni bangunan, seni ukir atau pahat, dan karya sastra. Ada juga berupa pola hidup dan kebudayaan non-fisik. Nah, ada bentuk contoh dari akulturasi seperti seni bangunan. Nah, di sini dapat berupa masjid, terus ada juga makam, terus sama menara. Nah, terus yang kedua, seni ukir. Di sini bisa berupa kaligrafi. Dan yang ketiga, aksara dan seni sastra. Yang keempat, kesenian. Di sini tuh bisa berupa kayak gamelan, bisa berupa kayak wayang kulit atau alat-alat musik gitu. Terus yang kelima yaitu kalender. Oke, di sini saya juga akan membahas tentang akulturasi Islam dan budaya dalam masyarakat Jawa dan Sasak ya teman-teman. Tapi mungkin kita pertama-tama akan membahas tentang masyarakat Jawa. Di sini saya mengambil contoh salah satunya yaitu wayang kulit. Nah, seperti yang kita ketahui, wayang kulit ini adalah bentuk kesenian tradisional Indonesia yang sangat kaya akan nilai sejarah dan kebudayaannya. Nah, wayang kulit ini pada dasarnya adalah pertunjukan boneka, bayangan gitu, yang dimainkan oleh seorang dalang. Dan wayang kulit ini biasanya terbuat dari kulit-kulit hewan seperti kerbau atau sapi, lalu diukir dengan sangat detail untuk membentuk sebuah karakter. Jadi, kenapa saya mengambil wayang kulit? Saya teringat dulu kan Islam datang ke Jawa dibawa oleh Wali Songo. Nah, salah satu dari Wali Songo ini yaitu Raden Said atau biasa kita kenal dengan Sunan Kalijaga. Beliau menyebarkan agama Islam dengan cara menggunakan wayang kulit ini. Jadi di sini bentuk akulturasinya ya, menyebarkan agama Islam melalui wayang kulit, di mana wayang kulit juga di sana menjadi kebudayaan. Terus yang kedua yaitu di masyarakat Sasak. Nah, di masyarakat Sasak
Di sini mungkin saya mengambil contoh yaitu maling pengantin ya teman-teman. Saya pribadi orang Sasak, mungkin memaklumi. Nah, seperti yang kita ketahui kan, maling pengantin ini atau yang lebih dikenal di masyarakat Lombok atau Sasak yaitu Merari, merupakan salah satu contoh menarik dari akulturasi antara budaya lokal, ajaran Islam, dan ajaran Islam. Nah, meskipun pandangan pertama kita mungkin tradisi ini tampak bertentangan dengan agama, akan tetapi kalau kita kulik lebih dalam lagi, di sini terdapat proses adaptasi dan penyesuaian yang sangat menarik. Nah, mungkin kalau kita lihat sekarang ini teman-teman ya, kalau kita membahas tentang maling pengantin, kita berpikiran pasti negatif juga. Tapi kalau kita lihat sejarah dahulu, di mana orang-orang dahulu kalau dia memiliki anak gadis, dia akan menjodohkan anaknya tanpa mengasih kebebasan terhadap anaknya untuk memilih pasangan. Jadi inilah salah satu mungkin penyebab kenapa adanya maling pengantin ini teman-teman. Jadi di sini adalah bentuk kebebasan terhadap seorang anak. Nah, di mana proses maling pengantin ini sebenarnya dia itu eh, kesepakatan bersama antara perempuan dan laki-laki. Biasanya si perempuan ini dijemput oleh laki-laki di malam hari, dia keluarlah dari rumahnya, lalu diambil sama si laki-laki dan disembunyikan di rumah keluarga laki-laki yang jauh dari rumah laki-laki ini masih berkeluarga begitu. Nah, ketika sudah disampai di rumah keluarga si laki-laki, lalu mereka akan menelpon keluarga mereka masing-masing dan memberitahu bahwasannya dia akan menikah dan ini, lalu di sanalah nanti akan dibicarakan mengenai proses-proses dari pernikahan itu. Nah, sebenarnya di sini mungkin kemarin ada juga pertanyaan dari teman-teman, bagaimana pandangan para ulama mengenai pendapat ini. Seperti yang saya sampaikan teman-teman, itu tuh kita tuh berbeda dengan masa itu. Seandainya kita di masa itu, mungkin kita juga akan melakukan hal yang sama. Nah, kita juga tidak mau dijodohkan oleh orang tua kita. Disinilah bentuk akulturasinya ya teman-teman, kebudayaan masyarakat Sasak dengan agama. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.